Halo, selamat datang kembali di channel ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih chord itu ya. Kenapa ada chord ya? Kenapa harus chord ya? Chord ya. Coba kita cek Google ya, apa sih chord itu ya, supaya ada gambaran biar kita nggak terlalu melebar nanti. What is chord? Ya lah, Inggrisan dulu kita coy. Chord adalah chord atau akor. Akor ya, ini chord dalam bahasa Indonesia tuh akor ternyata. Nah, kalau kalian cek akor itu dalam bahasa Prancis itu persetujuan ya, akor ya, d'accord, setuju. Nah, jadi supaya kita jadi lebih paham makna chord itu, berarti kumpulan di sini ya, kumpulan beberapa nada dimainkan secara bersamaan sehingga terdengar harmonis. Nah, gitu ya. Jadi chord itu ternyata ya kumpulan nada supaya terdengar harmonis. Harmonis menurut siapa? Menurut yang dengar ya. Karena buat orang tertentu itu nggak harmonis, buat yang lain harmonis. Terus siapa yang benar siapa yang salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu terserah pendengar. Tapi paling tidak kita tahu bahwa tujuan chord itu adalah supaya ketika lebih dari satu nada bertemu, ya, entah itu duet, entah itu trio, entah itu kuartet, entah itu apa itu lima. Nah di situ berarti sudah tercipta sebuah chord, gitu ya. Nah, chord yang kalian lihat sehari-hari ini itu kan bentuk dari ketika nada-nada itu berkumpul. Nah, ini chord G, ini chord D, betul memang nggak salah. Tapi yang mau saya bahas ini sekarang adalah kenapa kok itu G gitu ya? Ya karena dari sananya, benar sih dari sana. Tapi kita butuh sedikit booster ya supaya deeper gitu, kita agak filosofis dikit lah gitu, agak holistik ya, kata-kata pendidikan holistik, melihat dari berbagai angle. Nah intinya adalah yang mau saya sampaikan bahwa ketika nada-nada itu berkumpul akhirnya terbentuklah jari seperti ini gitu loh. Nah sekarang apakah jari ini bentuk ini bisa berubah? Berubah kalau tuningnya dirubah gimana kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tuningnya kan ada tuh istilah drop D gitu ya, D-nya diturunin jadi C misalnya kan, ya otomatis nanti bentuknya udah nggak begini gitu. Ya jadi maksud saya adalah pahami, sekali lagi pahami komposisi not itu apa aja gitu. Komposisi not apa, baru kita lakukan chordnya. Karena contoh chord G bisa begini, ini kan chord palang kalau kata orang Medan, chord balap mungkin kata orang Jakarta ya. Uh, terus kalau kata orang bule blocking chord kalau nggak salah ya, lupa saya. Nah ini kan kita bisa aja buat di sini ini ya, ini deh ya, ini deh nah ini chord G juga. Nggak percaya nih dengerin ya, sama aja itu semua sama. Kenapa? Karena komposisi notasinya sama. Nah pertanyaannya, komposisi notasinya apa bang? Do mi sol, nah gitu ya. Kalau yang dalam konteks ini ya, ini adalah do mi sol semua gitu ya. Do mi sol. Nah dari mana sih dapatnya do mi sol itu? Jadi kalau misalnya kembali ya, ini saya mencoba menyederhanakan mungkin dari kelas 6 SD kan kita udah belajar notasi lagu ya di sekolah dasar ya. Nah, berarti misalnya kita anggaplah kita main dari C. Ini kan
C ya. Ini juga C loh ini. Ini juga C. Ini juga C nih. Ya, apalah mana lagi tuh. Banyak deh. Bisa macam-macam sebenarnya. Tapi udahlah, kita selesai di sini dulu, kita fokus ke do mi sol itu. Nah, misalnya gini. Do re mi fa sol la si do gitu ya. Nah, do pada chord itu diambillah nada-nada pertama satu, yang duanya dilewatin ya. Kenapa dilewatin? Nah, saya nggak bisa jelasin di sini, saya juga nggak apa. Tapi intinya dibuatlah interval seperti itu supaya ada chord ya. Jadi do mi sol ini adalah chord mayor. Do re mi fa sol, yang diambil hanya do, re-nya dilongkakin ya, do re ini mi fa sol do mi sol do mi sol. Nah ini C. Jadi sebenarnya kalau saya main begini ya, jari apa dia? Ini udah C, nggak masalah. Karena yang penting dia adalah do mi sol ya. Kalau dia udah do mi sol berarti dia adalah chord C mayor. Nah, kenapa dia mayor? Nanti saya akan jelaskan di video lain ya, supaya nggak terlalu kemana-mana, pusing kemana-mana nanti. Tapi intinya chord mayor itu adalah do mi sol. Nah, chord minor itu adalah apa? Ya, kita nanti bahas di video lain aja ya. Nah, seperti itu ya, di do mi sol. Nah, buktikan dong bang, kalau itu semua do mi sol itu kan ada apa? Ada 5 senar, 5 senar yang di, atau 5 nada, kok bisa jadi cuman 3 do mi sol? Ya kita buktikan. Do mi sol do lagi kan sama, bedanya 1 oktav. Do mi do mi sol do mi. Ini enggak ya, tapi ini karena ini ya sama sih, ini juga mi. Ini kalau misalnya dipetik nggak masalah juga sih, cuma nanti terkesan apa ya, nadanya kalau nggak salah apa nanti ya, biasanya dipetik dari G C, dari rootnya untuk menghindari nada-nada terkesan nanti terdengar inverse mungkin ya. Mungkin kalau saya salah bisa di apa di komentarin di bawah ya. Tapi intinya adalah ini adalah rootnya, akarnya do mi sol do mi, gitu ya. Itu chord. Jadi chord yang kalian mainkan itu adalah sebenarnya do mi sol C mayor. Ini juga do mi sol C mayor gitu ya. Jadi itu sih makna dari chord ya, kumpulan nada-nada. Dalam hal ini do mi sol ini berarti 3 nada. Biasa disebut triad ya. Triad karena dia hanya 3 nada dan kebetulan mayor ya, major chord atau chord mayor. Nanti kita akan bahas yang minor gimana ya, terus atau nanti kita gimana kalau ada nada keempat ya, misalnya minor 7, mayor 7. Kita akan bahas di video berikut ya. Thank you buat untuk atensinya. Ciao.